Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di sini kita akan ngomongin soal tentang cara ngubah niche dari satu niche ke niche lain ya, mau itu niche yang di dalam negeri atau luar negeri. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, Bang, kalau misalnya ubah niche itu bikin dismount nggak? Ada yang bikin bilang itu bikin dismount karena jam tayangnya berkurang segala macam. Nah, di sini saya akan ngasih tahu nih eh, sebenarnya gimana sih konsep dari YouTube itu ya. Oke, pertama itu kan banyak banget ya yang pengen ganti channel dengan berbagai macam alasan ya. Apakah itu beli channel baru, ataukah itu channel lama yang tidak udah mati gitu ya, terus mau dibikin di topik baru, di niche baru, dan sebagainya lah. Nah, di sini biasanya itu ada yang bertanya nih, channel ini kan udah monet nih, sayang dong gitu kalau misalnya channel ini diubah jadi channel lain, terus tiba-tiba dia dismount gitu ya. Ini yang bikin orang itu khawatir. Nah, sebelumnya itu ya, saya mau ngasih tahu dulu nih, sistem YouTube itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi, apa namanya, apakah YouTube itu asal dismount aja, ya, asal ngedismount channel orang atau gimana gitu. Jadi, di YouTube ini, dia kan punya banyak divisi ya, divisi. Nah, ada yang namanya divisi monetisasi. Nah, divisi ini yang ngurusin soal monetisasi nih. Jadi, eee, apabila satu channel itu syaratnya udah terpenuhi ya, yaitu 1.000 subs, terus, 4.000 jam tayang, atau 10 juta view ya. Nah, channel bisa apply atau mengajukan monetisasi ya. Nah, setelah apply ini, nanti akan ada, eee, apa namanya, karyawan YouTube nih yang ngecek. Ya, yang ngecek. Jadi kalau YouTube ini ada banyak dia, ada banyak orangnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu kita dapat yang kayak orang yang kayak gimana gitu. Nah, mereka ini akan ngecek cek channel kita. Dia akan ngecek video kita, ya. Terus dia akan ngecek apakah channel kita itu em, apa namanya tuh mencurigakan ya, mencurigakan misalnya ada satu video yang view-nya gede banget gitu. Tapi isinya tuh nggak jelas. Ada orang main bola misalnya segala macam. Atau ada satu video yang view-nya teh 100.000 dan durasinya tuh 2 jam misalnya. Sedangkan video lain tuh durasinya itu cuma 15 menit atau malah 1 menit, 2 menit. Nah, intinya dia itu akan ngelihat apakah channel ini suntikan atau bukan. Makanya pada saat monetisasi itu sering berbeda. Jadi ada orang misalnya main ASMR atau Morotal gitu ya. Ada yang di-approve gitu, ada yang nggak di-approve. Kok bisa kayak gitu? YouTube kok kayak bisa kayak gitu ya? Wajar aja. Kenapa? Karena orangnya beda. Ya, mungkin orang yang satu ini hatinya lagi seneng atau dia emang orangnya baik hati, ibaratnya ini channel ini dikit-dikit keluar jalur nggak apalah di-approve aja. Atau channel ini ini nggak boleh sama sekali gitu. Ada yang orangnya strict kan, orang yang apa namanya tuh bener-bener sesuai aturan kayak gitu. Itulah akibatnya eh, ada channel yang bisa di approve ada yang enggak. Padahal sama gitu. Jadi jangan nanya lagi, bang kok channel saya monet, channel orang kok nggak monet kayak gitu. Dan itu juga nanti bakal itu lagi dicek lagi beberapa bulan kemudian itu pasti dicek lagi. Kemudian ada yang channel dari awalnya di approve dia bakal kemudian menjadi tidak di-approve kayak gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi jangan bingung lagi ya, kenapa YouTube itu suka aneh-aneh, karena orangnya banyak. Karena YouTube itu bukan satu orang gitu ya, bukan satu orang, tapi di satu perusahaan di mana orang itu ada banyak. Oke, di sini sampai sini udah ngerti ya, ini divisi monetisasi. Urusannya adalah ngurusin hal-hal ini ya. Nah,
setelah channel kita dimonet, maka urusan mereka akan berakhir. Mereka nggak akan buka-buka channel kita lagi. Channel kita akan di archive ya, atau dimasukkan ke dalam database channel-channel yang monet. Nah, kemudian baru dia akan revisi pengecekan tadi ya. Divisi pengecekan tadi ini, atau mungkin kita sebutlah hansip ya, hansip lah intinya. Nah, hansip dari YouTube ini dia tugasnya untuk mengecek dari channel-channel yang monet tadi, tapi kira-kira ini channelnya bersih nggak atau re-upload nggak gitu ya. Karena ada banyak channel yang pada saat dia monetisasi dia bagus gitu ya, oke gitu, sip kita. Pada saat dia monetisasi, tapi kemudian pada saat dia udah monet dia kemudian re-upload gitu ya, atau dia ngupload yang konten yang melanggar gitu ya. Misalnya kayak download atau porn ya, segala macam. Nah, kemudian ini nanti mereka akan dicek sama mereka apakah ini tetap bisa dimonet atau nggak bisa dimonet lagi. Nah, pada saat kita ngubah niche ya, pada saat kita ngubah niche, ini yang akan terjadi. Divisi ini yang akan ngecek. Jadi pada saat kita ubah niche, itu nggak akan bikin dismount selama selama channel ini punya video ya. Nah, para karyawan ini, para hansip YouTube ini juga tahu bahwa channel itu sering ganti niche ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi pada saat dia ngeliat, oh ini channelnya monet, tapi videonya dikit. Tapi dilihat sama dia videonya ini bagus atau enggak. Kalau videonya bagus, dia akan tetap monet gitu. Dan ini pun belum tentu pada saat kita ngubah niche ini, eh, terus kita itu loh, diperhatiin. Karena mereka ini kan random ya, random. Ngeliat, oh ini ada channel yang kayak gini. Mungkin mereka punya dashboard sendiri, segala macam yang ibaratnya, oh, channel ini berbahaya nih, channel ini monet tapi kosong misalnya. Nah, ada channel monet tapi kosong. Kosongnya ini, apa namanya, misalnya, nah oke, dia nih monet, tapi nggak ada videonya nol. Nah, selama misalnya 7 hari ya, atau 1 bulan. Ini akan terekam sama YouTube dan otomatis ini akan nge-call Hansip ini tadi untuk ngecek apakah channel ini pantas dimonet atau enggak. Kenapa? Karena kan YouTube ngasih kita monetisasi ini, mereka cuma mau nyari duit ya kan? Mau nyari duit biar mereka dapat duit. Kalau kita dapat duit, mereka dapat duit, ya kan? Pada saat kita dapat duit, ingat, YouTube juga dapat duit. Dan persentasenya itu kan berapa ya? 44, 56, 55 atau segitulah. Pokoknya bagi hasil kita sama dia. Jadi kalau kita dapat duit, kita cuan, dia cuan. Dan pada saat channel ini nggak menghasilkan uang, videonya nol, ya buat apa dimonetisasi menurut mereka gitu. Nah, eh, dan yang lain juga itu ya, channel-channel seperti ini kadang channel-channel orang yang mau jualan gitu ya. Jadi namanya channel ternakan. Nah, itu yang dijual kan segala macam. Nah, itu tidak disukai sama YouTube. Makanya kadang channel-channel yang kayak gini akan di dismount. Terus gimana caranya biar kita bisa aman pada saat kita apa namanya ubah niche. Nah, kalau saya sendiri biasanya ini saya siapkan dulu video ya. Minimal 3 lah, 3 kalau bisa 7 7 ya. Kemudian siapkan juga yang lain, misalnya kayak profil ya, profil pic-nya ya, channel atau bannernya atau handle
ubah handle-nya. Handle ini yang ada yang add kayak misalnya Bang Dadun gitu ya. Akan ada tuh. Jadi URL channel kita. Ini bisa diubah handle-nya, terus deskripsi, terus apa namanya keyword, keyword channel segala macam lah. Ini diubah, disiapin aja dulu profilnya gimana. Tapi ini yang paling penting sih dua ini ya, profil sama banner juga nggak terlalu penting sebenarnya. Terus nama channel lah yang pasti ya, nama channel yang baru apa gitu. Lalu video yang lama ini akan di Oke, ini ada video lama. Ini harus di private atau unlist. Kenapa nggak di delete? Jadi kepala algoritma YouTube memberitahukan bahwa setiap video itu dia punya membawa data ya. Nah, data ini termasuk di dalamnya data penonton atau viewer. Viewer ini dia akan nempel terus di video ini. Pada saat kita upload video baru, YouTube akan ngambil video viewer-viewer ini kemudian akan mempromosikan video kita sama mereka. Ya. Nah, pada saat ini di delete, misalnya kita delete gitu ya, maka data ini juga akan hilang. Ya. Akibatnya viewernya ini akan hilang. Ini bisa jadi rekomendasi loh. Memang misalnya kita nubah niche terlalu jauh, misalnya dari niche bola gitu ya, terus kita ke niche masak, itu viewernya ini mungkin nggak banyak yang akan pindah gitu ya, karena nggak banyak orang yang suka bola dan suka masak misalnya. Tapi pasti ada aja gitu orang yang suka keduanya, walaupun cuma sedikit. Nah ini bisa ngebantu eh, channel ini, perpindahan channel ini untuk dapat rekomendasi yang lebih cepat gitu ya. Jadi apa namanya, tinggal kita fokusin ke thumbnail sama judulnya biar menarik perhatian viewer yang lama. Jadi kalau misalnya kalian nonton video orang ya sekali aja, nah video dari orang itu di channel yang sama itu biasanya akan keluar lagi di dashboard kita, ya kan? Tapi pada saat dia ganti channel, dia upload yang video yang baru itu juga akan tetap keluar di dashboard kita. Walaupun niche-nya sudah berbeda jauh, tapi kan kita mungkin nggak akan ngeklik ya. Nah, jadi ngeklik atau enggak itu tergantung kita sendiri. Tapi ini akan jadi rekomendasinya gitu. Jadi kita harus private atau unlisted aja. Kemudian baru kita upload video baru yang tadi ya, yang ini ya. Nah, yang ini tadi tiga. Kita upload satu dan yang duanya ini kita schedule. Jadi satu diupload, dua schedule. Misalnya ada 7 video berarti yang sisanya akan di schedule. Kenapa? Biar ada upload yang konsisten. Nah, sembari ini di-upload di schedule, kita bikin video lain yang untuk meneruskannya lagi. Ya, kayak gitu. Jadi itu caranya untuk ubah niche. Ya, untuk yang ubah niche. Ini untuk yang simpelnya. Nah, nanti apa namanya masalah yang lain itu udah banyak ya nanti nextnya ada yang misalnya channelnya lama terus channelnya itu udah mati segala macam itu mungkin saya bahas di video lain tapi untuk yang sekarang ini adalah cara paling simple untuk ngubah niche. Nah, sebenarnya ini ya konsepnya itu yang ini doang ya, yang konsep intinya itu ada ini doang bikin video terus yang ini nggak di unlisted. Kenapa saya muter-muter yang ke sebelum-sebelumnya ini biar kalian tahu dulu di dalam dalam YouTube itu kayak gimana sih. Jadi YouTube itu kan dia perusahaan, jadi kita harus tahu dalamnya itu kayak gimana. Baru kita bisa berpikir secara realistis, secara masuk akal lah gitu. Oh kayak gini, ini alasannya YouTube kayak gini kayak gini. Jadi nggak eh, bukan ketipu ya, lebih kemakan omongan dari tutorial-tutorial lain yang sebenarnya nggak ada dasarnya kayak gitu.
Jangan kemakan tutorial yang nggak ada dasarnya, yang kayak oh nanti upload dari sini bisa nambahin view segala macam, atau misalnya upload yang ini nanti ke band gitu segala macam. Enggak. Oke ya. Itu aja kalau untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi yang ingin konsultasi lebih dalam bisa join kursusnya, ada di deskripsi ya. Tapi nggak perlu kalau misalnya nggak punya uang. Tapi kalau punya uang, saya sangat sarankan sekali untuk ikut kursus, karena komunitasnya bagus, kita punya komunitas bagus, dan bisa chat satu one on one sama saya lebih mendalam lah ya ngurusin channelnya. Tapi kalau misalnya nggak ada uang, bisa lihat, pantengin aja konten-konten saya di sini, bisa di share, di like, di subscribe, dikomentarin, nanti bisa saya balesin komentarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.